Shalom saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Malam hari ini. Kami berdoa agar setiap saudara tetap dikuatkan dan diberkati Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita dan berdoa saudara. Kami mengucap syukur untuk malam ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk sekali lagi kami bisa terima akan firman-Mu, mutiara-mutiara kehidupan dalam hidup kami. Kami berdoa biar setiap mereka yang sudah join live dan akan mengikuti live, mereka akan diberkati ya Tuhan. Keluarga mereka diberkati, ada pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, malam ini kami siap terima kebenaran firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Ya, saudara yang terkasih, sebuah sukacita sekali lagi boleh bersama dengan saudara malam ini. Malam ini secara langsung kita akan belajar, saudara. Ada satu perkara yang Tuhan letakkan di hati saya. Kita akan menyambung atau meneruskan apa yang kita pelajari semalam. Tapi secara khusus malam ini kita akan membahas, yaitu mematahkan kutuk. Ya, secara khusus dosa perzinahan. Sekali lagi kita akan belajar, kita akan lakukan dengan iman, mematahkan kutuk dari dosa perzinahan. Saudara, kita tahu bahwa dosa perzinahan adalah sebuah dosa yang sangat marak hari-hari ini. Benar saudara? Ini adalah sebuah dosa yang sangat-sangat mudah kita temukan dimanapun berada. Bahkan ada orang berkata, apakah orang Kristen masih bisa kena kutuk? Dan saya mau berkata, benar. Orang Kristen, yes, masih bisa kena kutuk. Ketika yang pertama, dia belum putuskan kutuk itu. Jadi saudara, betapa seriusnya untuk kita orang percaya harus putus, ya, mematahkan semua kutuk itu. Dan yang kedua, ketika orang itu membuka celah, dia membuka pintu untuk iblis bekerja dalam hidupnya. Nah, kenapa kutuk itu serius, saudara? Perlu diketahui sekali lagi bahwa kutuk itu memberikan satu impact yang mengikat. Ya, kutuk itu sangat mengikat. Kutuk itu memberi ikatan. Kalau kita tidak putuskan, kita tidak lepaskan, selama-lamanya dosa itu mengikat dalam hidup kita, bahkan dalam keturunan kita. Dan saudara juga perlu ketahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah perjanjian. Katakan Allah perjanjian. Yes. Allah yang engkau sembah adalah Allah perjanjian yang sangat menghargai sebuah perjanjian. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa berkat, ya, yang diturunkan, yang diteruskan, bahkan disebut yaitu Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Betul saudara? Sebuah keturunan, sebuah perjanjian yang dilakukan. Bahkan ketika perjanjian itu Tuhan buat, Allah tidak bisa akan mengungkirinya. Jadi perhatikan betapa seriusnya hidup kita. So, saya mau mendorong buat setiap Anda malam hari ini, apapun, saudara perhatikan, apapun, ya, apapun yang engkau perbuat hari ini, apapun yang kau lakukan, engkau harus ingat bahwa semua perbuatanmu itu berdampak atau memberi impact kepada generasi Anda selanjutnya. Oleh karena itu, jika ada di antara saudara, ya, sekali lagi yang sedang join dan mengikuti program Mutiara Malam ini, jika ada di antara saudara bahkan sedang berada dalam dosa seksual, dosa perzinahan, mari bereskan dan putuskan di dalam nama Yesus. Amin saudara. Yes. Kita akan langsung melihat dengan jelas, ya. Kita akan lebih lagi belajar. Kita perlu pahami apakah itu dosa atau perzinahan itu. Perzinahan adalah perbuatan yang melanggar arti dari kesucian, ikatan sebuah perkawinan di dalam keluarga Kristen. Dan saya mau berkata, ini adalah sebuah perbuatan yang Tuhan sangat benci. Jadi sebuah dosa, sebuah pelanggaran dari kesucian ikatan sebuah perkawinan. Sekali lagi, saya mau mengingatkan, sebuah perkawinan, sebuah pernikahan itu dijaga oleh karena sebuah
perjanjian, saudara. Anda yang sudah menikah, Anda pasti ingat, ketika saudara membuat sebuah pernikahan, Anda sedang membuat perjanjian. Anda diikat oleh karena perjanjian, ada the covenant, ya, ada perjanjian. Itu yang Tuhan sangat hargai sebuah pernikahan. Dan saya juga mau ingatkan buat kita, karena begitu seriusnya, oleh karena itu Tuhan mau berkata, jagai pernikahanmu. Jagai, ya, perkawinanmu. Dunia hari-hari ini yang namanya perzinahan, saudara, itu terlalu marak. Ya, dosa perselingkuhan, penyimpanan seks, ya, di LGBT, bahkan pemerkosaan, pelecehan seks, pesta seks, ya, bahkan macam-macam mengenai bahagian yang namanya perzinahan ini terlalu amat banyak. Kita akan lihat 1 Korintus 6 ayat 13 berkata, Anda boleh buka dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat 13. Firman Tuhan berkata, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Perhatikan bagian B. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara, betapa seriusnya firman ini mengingatkan buat kita bahwa dirimu dan diriku, tubuh kita, itu Tuhan sangat hargai. Kita lanjutkan, ya. Saya mau bawa kita membaca di ayat yang ke-18 hingga 20. 1 Korintus 6 ayat 18 hingga 20 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Perhatikan. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, perhatikan, ini ayat sangat jelas. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ya, untuk apa? Jauhi dirimu dari percabulan, agar jemaat di Korintus, Anda dan saya, kita menjauhi dosa percabulan. Paulus mengingatkan bahwa dosa percabulan itu dosa yang berbeza, yaitu dosa yang terhadap dirinya sendiri. Dan kita sadar bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi jika engkau menghargai Roh Kudus dan kau rindu Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, engkau harus membersihkan tubuhmu. Ada amin? Haleluya. Ya, tubuh ini harus bersih. Ya. Bukan hanya secara roh, karena roh itu tinggal di dalam tubuh kita. Ada orang berkata, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah melakukan banyak hal, ya, tetapi maaf, dia bahkan tanpa dia sadari dosa tetap berjalan. Saudara, itu namanya apa? Berbohong. Ya, kita melakukan kegiatan rohani tetapi tubuh kita tidak kita jaga. Itu hal yang sama dengan kebohongan. Alkitab berkata tubuhmu, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Jadi mari saudara, pelihara tubuh kita. Betapa seriusnya dosa perzinahan. Saya mau mengajak kita masuk sekali lagi. Bahkan dosa perzinahan itu membawa kutuk. Ya, perhatikan saudara. Ulangan 23 ayat yang kedua. Saudara buka Alkitabmu. Ulangan 23 ayat yang kedua berkata, seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Saudara perhatikan, jenis dosa ini mengikat sekali. Bahkan Alkitab berkata sampai generasi ke-10. Wow, saudara. Saya mau bertanya,
Adakah di antaramu engkau rindu generasi-generasi ke depanmu ya itu mengalami yang namanya kutuk? Saya yakin kita orang benar, kita orang yang berakal sehat, kita tidak mau. Kita membangun sebuah keturunan, kita membuat sebuah keturunan di mana keturunan itu pada akhirnya akan mengalami kutuk gara-gara atau karena hidupmu. Jadi malam hari ini mari rendahkan hatimu. Mari punya kerinduan yang ajaib, minta kekuatan Tuhan, putuskan semua dosa perzinahan. Katakan amin. Yes. Kita akan lihat sekali lagi. Saya mau bawa saudara dari beberapa contoh-contoh orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Bagaimana ketika mereka sudah terikat dengan dosa perzinahan, maka keturunannya itu juga mengalaminya. Kita akan buka dari Rut pasal 4. Rut pasal 4 ayat 18 hingga 22. Kenapa generasi ke-10 sampai bisa mengalaminya? Contohnya real, saudara. Rut 4 ayat 18 berkata, inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Jika saudara renungkan beberapa turunan atau silsilah tadi, dari Peres, dari Hezron, dari Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, sampai ke Daud. Daud itu turunan ke-10. Dan generasi itu sampai keturunan ke-10 pun dia mengalami yang namanya dosa perzinahan. Saudara perhatikan. Saya mau ajak saudara lebih lagi ya saudara. Kenapa? Karena saya mau sharekan sifat dosa. Perhatikan sifat dosa. Yang pertama, dosa itu punya sifat sementara. Kesenangan yang ditawarkan, sebuah kenikmatan yang sedang tawarkan untuk dirimu itu sementara. Saya mau berkata, sebuah kenikmatan, sebuah kesenangan yang dunia itu miliki adalah sia-sia. Jadi jangan sampai Anda tertipu, saudara. Anda mengingat bahwa ketika Anda berbuat zina itu membuat saudara semakin happy. No, saya mau berkata, mungkin engkau happy ya sementara, tapi selepas itu engkau akan menanggung akibatnya. Dan sebuah kesengsaraan yang datang lebih dari apa yang kau nikmati. Perhatikan, sifat dosa yang kedua, jangan lupa, itu mengikat. Ya, dosa itu mengikat sekali. Kalau engkau tidak putuskan, bahkan engkau tidak bisa dilakukan hanya 1-2 kali, saudara. Tidak. Ada berapa jenis dosa tertentu, bahkan saya mau berkata dosa perzinahan, Anda harus bersihkan sampai ke akar-akarnya. Anda harus terus melakukannya, setia melakukannya. Jangan sampai nanti turunanmu yang ketiga, yang keempat, yang kelima, bahkan sampai yang keenam, ketujuh masih tetap ada. Berarti Anda belum cabut sampai ke akarnya. Mari ingat, sifat dosa yang kedua itu mengikat. Bahkan sifat dosa itu juga menular, saudara. Karena mengikat dia transfer. Makanya ada dosa kutuk keturunan. Dan yang ketiga, sifat dosa jelas membawa kepada maut. Jadi jangan pernah bermain-main dengan dosa. Katakan amin. Yes. Dalam Yohanes 10 ayat 10, ingat saudara, ayat ini berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Tuhan datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, saudara. Mari kita bangun diri kita. Tetap hidup benar. Tetap hidup kudus. Ada amin, saudara? Karena yang namanya kedatangan Tuhan pasti membawa kehidupan. Pasti membawa kelimpahan. Pasti membawa damai sejahtera. Iblis paling suka menghancurkan hidupmu. Ya, iblis setelah menghancurkan hidupmu, dia akan hancurkan pelayananmu. Selepas dia hancurkan pelayananmu, jelas dia suka hancurkan keluargamu.
Saudara, iblis itu suka menuntut. Cara kerja iblis suka mendakwa. Ya, mari kita belajar semakin lebih detail, saudara. Kita akan melihat cara kerja iblis. Saya mau ajarin saudara dan saya berdoa, saat kita mengerti cara kerja ini, mari kita akan semakin bijak, mari kita semakin berhikmat. Sebelum sesuatu terjadi, engkau sudah putuskan dalam nama Yesus. Ada amin? Kita akan belajar dari Kejadian 4 ayat 6 sampai 9. Kejadian 4 ayat 6 sampai 9 itu adalah kisah di mana hari itu Kain berinisiatif atau berniat bahkan melakukan pembunuhan kepada adiknya. Mari kita akan lihat step by step ya. Ini adalah cara kerja dosa. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Saudara, dari ayat ini 6, 7, 8, 9, kalau Anda itu saya dorong ketika Anda belajar Alkitab, saudara mulai teliti, saudara mulai gali, masuk ke dalamnya, perhatikan beberapa kata-kata kunci. Ya, malam ini saya mau ajarin saudara, kalau Anda itu ada Alkitab dalam bentuk buku, itu sangat bagus. Saudara boleh kasih circle atau lingkari beberapa kata kunci. Saya temukan ada 4 kata kunci dan ini sebetulnya cara kerja dosa. Yang pertama dikatakan tadi, yaitu apa saudara? Bahwa pada kalimat berkata, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip." Cara kerja iblis atau cara kerja dosa, yang pertama, dosa atau iblis itu mengintip dulu. Itu berbicara bahwa iblis mencari celah. Saudara masih ingat firman Tuhan berkata, iblis itu seperti apa? Singa mengaum-ngaum, ya, di sekeliling kita, mencari celah. Makanya kenapa di dalam hidup ini jangan suka buka celah. Kita manusia lemah, betul. Tetapi kita juga harus bijak. Jangan buka celah. Jangan merasa diri hebat. Nah, ini hati-hati saudara. Tapi mari kita mulai berjaga-jaga. Tuhan terus berpesan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi betapa Tuhan tahu kita manusia itu lemah. Tanpa kita berjaga-jaga, kita mudah sekali jatuh. Yang pertama, iblis mengintip. Yang kedua, cara kerja dosa menggoda. Ya saudara, iblis akan cari siapapun, apapun juga untuk dipakai alat menggoda engkau. Ketika engkau sudah tergoda, kejadian hari itu Kain tergoda karena dia iri hati, panas hati dengan adiknya. Dia tergoda. Sehingga ketika dosa menguasai, tadi ayat tadi bahkan dikatakan, maka tapi jika engkau, hari itu dikatakan, jika engkau harus berkuasa. Memang dosa menggoda, tapi engkau harus berkuasa. Namun hari itu Kain tidak sadar, hati dan pikirannya sudah dikuasai dosa. Dan apa yang dia lakukan? Cara kerja keempat, maka dia membunuh. Ketika hati dan pikiranmu, jiwamu sudah dikuasai, rohmu sudah dikuasai, maka engkau akan membuahkan dosa, saudara. Betapa seriusnya, betapa seriusnya. Mari kenali cara kerja yang namanya si iblis. Ada amin, saudara? Saya mau mengajak saudara, kita lihat contoh ya saudara, dari hidup Yusuf. Kita perhatikan di dalam kisah perjanjian lama, Yusuf ya
yang kita tahu hari itu adalah seorang muda yang elok. Alkitab berkata kemerah-merahan, ya, elok parasnya. Dan saudara tahu bahwa Yusuf juga melewati sebuah godaan, yaitu dosa perzinahan. Ketika dia bekerja di satu tuan yang bernama Potifar, tanpa dia sadari sang istri itu tergoda dengan kehandsoman si Yusuf. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita mau merenung, saudara, berbahagia dengan apa yang ada padamu. Ada amin? Ya, jadi orang jangan terlalu handsome, jangan terlalu cantik, bahaya saudara, banyak godaan. Ya, makanya Alkitab berpesan, cukupkanlah apa yang ada padamu, termasuk dengan apa yang kita miliki, ya. Bersyukur dengan apa yang ada padamu hari ini. Kalau engkau bahkan termasuk golongan orang yang begitu cantik, saya mau berkata, lebih ekstra berjaga-jaga. Engkau yang termasuk dalam golongan sangat handsome, semakin berjaga-jaga. Ada amin? Hari itu si Yusuf, saya percaya istri Potifar itu pasti suka mengintip dia bekerja. Ya, istri Potifar sudah memonitor Yusuf. Hari demi hari dia curi-curi mata melihat Yusuf. Bahkan dia berkata, wow, ini orang muda tak pernah kita jumpa. Handsome sekali dia. Tanpa dia sadari, sang istri Potifar mulai tergoda, saudara. Dia mulai tergoda. Dan dia mulai bahkan menggoda Yusuf. Saudara baca di Alkitab berkata, tiap hari istrinya menggodai Yusuf. Tapi saudara, apa reaksi Yusuf? Apa respon Yusuf selanjutnya? Itu yang ajaib. Saat istri Potifar menggodai Yusuf hari demi hari. Tetapi yang ajaib, istri Potifar berusaha menguasai Yusuf. Tapi Yusuf tidak bisa dikuasai. Ada amin? Yusuf mengendalikan dirinya dengan apa? Dia tahan godaan dan dialah lari. Bagaimana dengan saudara yang terkasih yang Anda sedang join live? Ya, baik Anda bapak, bahkan ibu, ya, kamu wanita, atau Anda muda-mudi, dimanapun kau berada, ketika godaan itu datang, apa responmu? Kita akan lihat, ya, contoh yang kedua dari hidup Daud. Ya, kita tahu Daud. Saya tidak tahu bagaimana handsome-nya Daud juga, tetapi kita tahu bahwa ini adalah seorang raja yang dicintai Tuhan. Bahkan ini raja yang Tuhan sudah berkati dia banyak wanita. Tetapi hari itu saudara, saya mau berkata bahwa Daud tidak berjaga-jaga. Ya, kita buka dalam 2 Samuel 11 ayat 1-5. Ini adalah kisah yang harus jadi pelajaran buat kita. 2 Samuel 11 ayat 1 berkata, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara yang terkasih, dari kisah Daud ini beza. Jika Yusuf godaan datang, dia lari. Tetapi Daud berbeza.
Dia hari itu sengaja tidak pergi berperang. Dia berjalan-jalan dan dia melihat wanita mandi. Ketika dia itu melihat dengan mata, hari itu dia tidak cepat meresponi untuk lari, tetapi dia menikmati. Nah, ini berbeda dengan Yusuf, saudara. Daud menikmati. Ketika dia menikmati, dia sedang buka celah terhadap dosa. Bahkan ketika dia menikmati, akhirnya apa tadi sifat dosa? Menular, mengikat, hatinya terikat. Kemudian dia bukan hanya menikmati dengan melihat, tetapi dia mengingini. Saudara, mulailah yang namanya sifat dosa itu semakin naik, step by step. Dia bukan hanya mengingini dengan secara mata, tetapi hatinya mengingini sampai dia berbuah dengan apa, saudara? Menyuruh orang memanggil dia. Dia mau tidur dengan Batseba. Dan hari itu, saudara, apa yang dia lakukan? Dia sudah mengambil istri orang, tetapi di sisi lain dosa itu menular. Dosa itu mulai juga bertambah-tambah dengan dia itu membunuh suami Batseba. Saudara, saya mau berkata, tanpa Daud sadari, maka apa yang terjadi dalam hidupnya, dia belum bereskan, maka berketurunan kepada keturunannya. Saya memberikan beberapa contoh lagi di Alkitab, saudara, ya, supaya kita belajar. Ada beberapa bahagian di Kejadian 35 ayat 22. Bahkan hari itu Ruben, kalau saudara tahu, Ruben itu juga tidur dengan ibu tirinya yang bernama Bilha. Saudara, kita tahu Bilha adalah gundik Yakub, ya, dari istri yang dikasihinya, yaitu Rahel. Dan hari itu Bilha sudah punya anak, yaitu Dan serta Naftali. Tetapi Ruben tetap tidur dengan gundik atau ibu tirinya, gundik ayahnya. Yang kedua, Yehuda. Ya, Yehuda dengan menantunya Tamar. Saudara perhatikan bahwa tanpa mereka sadari yang namanya dosa ini berketurunan. Kemudian tidak lama Daud sendiri punya anak, ya, Amnon. Dia bahkan mengingini Tamar, saudara perempuannya, sekalipun beza ibu. Tetapi ingat, saudara, tidak berhenti demikian juga. Absalom, ya, karena begitu marah dan kesalnya, bahkan emosinya, habis dia membunuh saudaranya Amnon tadi, Absalom bahkan mengkudeta bapaknya, berontak kepada bapaknya. Bahkan dia melakukan dosa perzinahan, bertidur dengan gundik-gundik ayahnya di depan, khususnya balai hari itu. Saudara, ini dosa berketurunan. Saya berdoa jangan sampai kita anggap remeh, diputuskan di dalam nama Yesus. Ya, tadi ingat ciri dosa: mengintip, mencari celah, menggoda, menguasai. Setelah dosa menguasai engkau, disitulah engkau akan berespon dan membuahkan dosa dengan melakukan perzinahan. Malam hari ini kita akan melihat dengan jelas betapa seriusnya dosa keturunan, karena itu akan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dosa itu memisahkan. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang panjang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, mari kita berjaga-jaga hari-hari ini. Anda yang sudah menikah, ya, Anda yang masih muda-mudi, jaga dirimu supaya tetap hidupmu berkenan di hadapan Tuhan.
kita akan melihat lebih dalam. Di dalam perjanjian lama, sebuah aturan yang namanya kan berzina itu sesuatu yang sudah dibuahi. Tetapi saya mau mengajak saudara perhatikan, ketika masuk perjanjian baru itu lebih tegas dan lebih tinggi. Standar yang Tuhan beri dalam perjanjian baru, kita bisa buka dalam Matius 5, ya. Matius 5 ayat 27 hingga 28. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Saudara, betapa seriusnya. Bahkan saya mau share kata berzina, kita akan pelajari di dalam kitab ini. Hari itu memakai akar kata yaitu moikeo, yaitu penunjukan percabulan di dalam hati. Dan pernyataan ini dapat ditemukan bahwa memandang lawan jenis atau lawan jantina dan mengingininya itu sudah berzina. Saudara bayangkan, ya. Anda pergi ke shopping mall, Anda lihat perempuan, itu tidak dosa. Tapi ketika Anda melihat perempuan dan muncul sebuah keinginan, bahkan lebih dalam lagi, kata mengingini itu dalam sebuah capacity di mana Anda memandang dan tergerak nafsu birahimu. Di situ sudah dosa. Saudara bayangkan, bukan atau belum Anda melakukan atau membuahinya dengan sebuah tindakan, tapi ketika engkau mengingini, bahkan hari-hari ini hati-hati dengan handphonemu, ya, dosa pornografi di mana-mana. Anda hanya akses dengan senang, semua free. Anda mengingini dan birahi sebuah keinginan, itu sudah berdosa. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus sangat memperhatikan motivasi dasar yang mendorong seseorang melakukan tindakan itu. Dosa tidak ditentukan pada apa yang terlihat saja, tetapi lebih dalam dari hati kita. Amin, saudara. Kita akan pelajari penyebab terjadinya perzinahan. Ya, saya melihat penyebab terjadi perzinahan kita boleh pelajari itu dari dua sisi. Yang pertama, ada niat. Niat perzinahan itu selalu diawali dari niatan dosa. Dengan timbulnya niat, maka secara otomatis manusia ingin mewujudkan hal itu terjadi. Yang kedua, karena kesempatan. Ya, saudara perhatikan. Meskipun awalnya mungkin seseorang tidak berniat, tetapi ketika kesempatan itu ada, seseorang bisa terjerumus di dalam dosa perzinahan. Amsal 6 ayat 32 berkata, "Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri." Saudara catat itu ya, ini perkara yang penting. Matius 15 ayat 19 berkata, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." So, saya berdoa untuk semua saudara, hati-hati. Sekarang kita akan melihat akibat perzinahan. Yang pertama, jelas akibat perzinahan itu menurun. Tadi Ulangan sudah mengingatkan buat kita, bahkan sampai generasi ke-10. Saudara bayangkan, jika bapak dan ibu tidak memutuskan atau saudara tidak memutuskan membuat pertobatan yang benar-benar, maka dosa itu akan turun-temurun. Kedua, bahwa yang namanya dosa perzinahan itu merusak saudara, merusak diri Anda sendiri secara mental dan jasmani. Ketiga, perzinahan itu sangat memalukan Tuhan. Dengan melakukan perzinahan itu artinya Anda sedang mempermalukan nama Tuhan, yang harusnya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Tetapi dengan engkau melakukan perzinahan, Tuhan itu dipermalukan. Saudara perhatikan betapa seriusnya. Selanjutnya, perzinahan juga akan menghilangkan rasa hormat.
dan menjatuhkan martabat orang itu di mata Tuhan dan di mata manusia. Jadi saya berdoa untuk semua saudara yang live, mari berjaga-jaga dalam hidup ini. Zina juga akan membuat pelaku itu akan mudah terserang, dijangkiti oleh penyakit, ya, seperti HIV, AIDS, sifilis, kencing nanah, atau beberapa penyakit mengenai kelamin atau jantina. So hari ini biar engkau, ya, berjaga-jaga, punya sebuah warning yang serius dalam hidup ini. Amin, saudara. Yang keenam, bahkan ini yang sangat penting. Dosa perzinahan itu merusak hubungan antara suami dan istri. Itu pasti. Oleh karena itu jaga hubunganmu. Jaga hubunganmu. Dalam 2 Petrus 2 ayat 14 berkata, mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Wow, saudara. Dosa perzinahan itu seperti kutuk, dan memang kutuk, saudara. Ayat ini jelas berkata orang-orang itu terkutuk. Jadi saya mau berkata dengan kerendahan hati, mari putuskan semua dosa-dosa yang tidak benar. Ada amin, saudara? Khususnya dosa perzinahan. Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Wow, begitu tegas firman ini. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada amin? Oleh karena itu 3 tips yang saya mau ingatkan buat kita. Mari jaga hubungan suami istri, jaga pergaulanmu, jaga mata, dan jaga hatimu. Sebab kita hidup di hari yang terakhir. Hiduplah kudus, maka nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin, saudara? Saya mau berdoa untuk setiap saudara malam hari ini. Siapa di antara engkau yang sedang terikat dengan dosa perzinahan? Di tempatmu masing-masing engkau angkat tangan dan letakkan satu tangan di hatimu. Mari saya berdoa untuk engkau. Kiralaya shikiria karataya shikiria karatayamu. Kurapa karataya sikiria karataya shikiria karalapayasi. Oh shikiria karamaya karataya sikiria tayashi. Tuhan, hamba tidak tahu sesiapa di antara mereka yang sedang live. Di antara mereka Tuhan yang hari ini sedang mengalami sebuah kekacauan dalam keluarga oleh karena adanya dosa perzinahan. Bapa, hamba berdoa dalam anugerah Tuhan, oleh kuasa darah Yesus yang sudah disalib dan mati di Kalvari. Dengan iman Tuhan, hamba berdoa, Engkau putuskan setiap dosa mereka. Tuhan, ampuni semua kesalahan mereka. Dan hamba berdoa dengan mulut saat mereka berani mengakunya Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka pengampunan Tuhan turun atas mereka. Hurataya shikiria karataya sikiria tayamu. Sikarama karabakan setiap, bahkan ada istri yang mungkin menangis untuk suaminya, atau suami-suami yang menangis untuk istrinya. Bapa, hamba berdoa, pulihkan Tuhan. Oh yes, pulihkan Tuhan, pulihkan ya Bapa. Hubungan suami istri dipulihkan. Bahkan hidup muda-mudi yang mungkin terikat dengan dosa-dosa perzinahan yang lain. Tuhan, hamba berdoa, baik itu pornografi ataupun apapun itu, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus kami putuskan semua ikatan dosa itu. Mereka hidup damai, mereka hidup kudus, mereka hidup benar, sebab Engkau adalah Allah yang ajaib. Terjadilah lawatanmu di atas rumah tangga, setiap rumah tangga anak-anakmu malam hari ini. Terjadi lawatanmu ya Tuhan. Hurataya shikiria karatayasi, hurama karama karataya sikiria tayasi. Pulihkan ya Bapa,
Pulihkan ya Tuhan, agar mereka menikmati sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa meteraikan firman-Mu sampai ke relung hati mereka. Dan biarlah firman ini menjadi termeterai, menjadi sebuah pondasi yang ajaib. Mulai malam ini, mulai hari ini, kami tidur dengan damai sejahtera Allah. Tidak ada lagi dosa yang kami simpan, sebab Tuhan sudah memulihkan. Terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, doa saya menyertai Anda, dan bahagianmu adalah berjaga-jaga di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.